Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Burung silun, gure-gure lumandung. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, seperti biasanya tausiah atau mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Tunku Muhammad Haikal LC. Pada Tunku Muhammad Haikal LC, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Thumma amma ba'd. Puja beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam yang oleh dengan karenanya sehingga kita dapat berkumpul untuk menunaikan fardu salat subuh berjamaah pada pagi yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat berkaikan salam. Marilah sama-sama kita haturkan, kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan kerabat sahabat beliau sekalian. Juga kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, juga kepada ulama-ulama yang mu'tabar sekalian. Salam dan ta'zin ulang tuan kepada imam masjid, kepada khatib masjid Kampung Blang, kepada seluruh pengurus PKM Masjid Nurul Ikhlas Kampung Blang, kepada ibu-ibu majelis pengajian, dan kepada kaum mak dan kaum mak ayah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada subuh yang berbahagia ini izinkanlah Ananda untuk mengucapkan sepatah dua patah kata, baik itu mau'izah hasanah ataupun tausiah singkat pada subuh yang berbahagia ini. Sembari kita meniatkan untuk duduk di masjid ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh
yang berbahagia. Sudah 19 hari lamanya kita berpuasa. Tidak terasa kini kita sudah berada di penghujung 10 yang kedua pada bulan Ramadan, yaitu dari mimbabin maghfirah, pintu pengampunan, yang tidak lama lagi kita akan menuju babu aidkum minan nar, terbebas dari neraka. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada hadirin wal hadirat sekalian untuk terus memperbaharui niat kita, mentajdid niat kita. Barangkali yang dahulunya cuma perkara-perkara fardu saja yang dilaksanakan, ibadah-ibadah wajib saja yang dilakukan. Mulai sekarang marilah kita kencangkan ikat pinggang kita untuk menyongsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah apabila kita meniatkan lillahi ta'ala. Apakah ibadah itu hanya terbatas pada salat, puasa dan lain sebagainya? Tentu tidak. Ibadah memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Misalnya, kita mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, yang dengan rezeki tersebut sehingga keluarga kita dapat memiliki tenaga, kemampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lain, sehingga apapun pekerjaan kita, apapun perbuatan kita, kalau diniatkan itu lillahi ta'ala, insyaallah itu akan bernilai pahala. Apalagi kita melakukannya pada bulan yang berbahagia ini, bulan yang penuh maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan yang kecil maupun kebaikan yang tak ternilai kiranya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang artinya wasari'u, bersegeralah. Di sini wasari'u itu talabul mubadarah. Talabul mubadarah itu artinya bersegeralah itu tanpa menunggu jeda, tanpa istirahat. Maksudnya ketika disuruh melakukan ini, disuruh melakukan itu, langsung melaksanakan tanpa ada kata ini, alasan ini dan alasan itu. Karena apa yang kita lakukan kalau diniatkan lillahi ta'ala, itu juga akan bernilai ibadah. Dan ini di luar ibadah-ibadah esensial, di luar ibadah-ibadah yang memang sudah diwajibkan pada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, memasuki akhir 10 Ramadan yang kedua, tentunya kita sudah akrab dengan doa Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini sering kali diucapkan ketika tarawih. Kenapa?
Karena inilah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah bertanya, apakah doa amalan yang dapat kita lakukan ketika kita menemui malam Lailatul Qadar? Tentunya kita berharap untuk menemui malam yang sangat mulia ini. Namun, apakah kita sudah mengetahui makna dari Lailatul Qadar itu sendiri? Di sini para ulama berpendapat Lailatul Qadar terdiri dari dua. Lailah yang artinya malam, dan Qadar tafsirannya terdiri dari berbagai macam tafsir. Penafsiran yang pertama, Al-Qadar di sini bermaksud takdir, penentuan takdir. Lailatul Qadar jadi artinya malam penentuan takdir. Di sini di pengertian yang pertama ini para ulama ingin menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar pada pengertian yang pertama menjelaskan bahwasanya Allah menetapkan takdir selama setahun. Jadi takdir kita sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Namun takdir itu hanya Allah yang dapat mengetahui keseluruhan takdir kita. Kalau malaikat hanya mengetahui takdir yang sudah diturunkan secara tahunan. Makanya di sini disebutkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam penentuan takdir. Karena disinilah buku catatan amal kita akan diturunkan. Takdir kita akan ditentukan di sini, mulai dari sini. Ibnu Abbas mengatakan malam Lailatul Qadar pada pengertian yang ini, yang pertama ini, yaitu takdir, penentuan takdir, ini mengalami beberapa proses. Apa itu proses-prosesnya? Proses yang pertama adalah penulisan takdir atau Al-Quran secara menyeluruh. Maksudnya Al-Quran secara sempurna, bukan Al-Quran yang diturunkan satu persatu sesuai dengan kejadian yang terjadi. Jadi di sini Al-Quran, yaitu takdir maksudnya, pada Lauhul Mahfuz dituliskan seperti kata Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wama yasturun. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya takdir kita telah ditentukan, telah tertulis dengan qalam, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun penentuannya masih di Lauhul Mahfuz, belum sampai ke langit dunia. Lauhul Mahfuz masih jauh di atas. Dalil yang menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar yang pengertian yang pertama ini, proses yang pertama berasal dari hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang berbunyi, Kataballahu maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 5,000 sanah. Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk, baik di bumi dan di langit dan seluruh jagat raya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun lamanya. Jadi bisa dibayangkan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya, takdir kita telah ditentukan jauh sebelum dunia, langit dan seisinya diciptakan. Seberapa lama jauhnya?
50.000 tahun lamanya. Ini menurut hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses yang kedua, takdir itu diturunkan per tahun ke langit dunia, yaitu Al-Quran diturunkan secara munajjaman, yaitu secara berangsur-angsur ke langit dunia. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah penentuan rezeki, takdir, ajal, bahkan sampai haji kita sendiri sudah ditentukan pada tahap ini. Tahap yang kedua ini. Tahap yang kedua ini Allah menurunkan takdir kita per tahun. Jadi Allah tidak menurunkan takdir kita dari awal sampai akhir langsung jelek semuanya secara menyeluruh. Tidak. Tetapi pada tahap ini Allah menurunkannya setiap tahun per tahun. Makanya ada malam Lailatul Qadar untuk memperbaharui. Makanya pada malam Lailatul Qadar tersebut kita dianjurkan untuk memperbaharui niat kita, untuk mentajdid niat kita, sehingga kita dapat memperbaharui apa yang telah lalu. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita selaku umat manusia pasti banyak kesalahan yang telah kita lakukan selama setahun ke belakang. Dengan kita melaksanakan berbagai ibadah pada malam Lailatul Qadar, disitulah kita dapat memperbarui lembaran-lembaran amal kita. Karena di samping Allah telah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu selama setahun, kita dapat memperbaharui amal-amal kita, lembaran-lembaran baru selama setahun yang akan datang. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian yang kedua, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di sini, Al-Qadar itu artinya kemuliaan, malam kemuliaan, malam yang penuh kemuliaan. Mengapa disebut kemuliaan? Karena di malam tersebut banyak terjadi hal-hal yang mulia. Karena Allah pada malam Lailatul Qadar tidak menjadikan sesuatu yang mudarat bagi kita, melainkan itu akan bernilai pahala semuanya, bernilai kebaikan. Maka oleh karenanya amalan-amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar akan menjadi amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keyakinan, mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan puasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, perbuatan kecil yang kita lakukan kalau diniatkan lillahi ta'ala, apalagi terlebih kita lakukan pada akhir-akhir puasa 10 Ramadan yang terakhir, niscaya pahalanya akan berlipat ganda, kebaikan-kebaikannya akan berlipat-lipat ganda, insyaallah. Lalu mengapa disebut mulia? Tentu pasti ada sebabnya. Kenapa Allah mengkhususkan malam ini tersendiri dari malam-malam lainnya, sehingga disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu 1000 bulan itu bukan sesuatu yang singkat. Kalau kita kalkulasikan, kita hitung-hitung, 1000 bulan itu ada 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Bayangkan Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita melaksanakan ibadah saja sehari semalam siang penuh, belum tentu kita dapat melaksanakannya tanpa jeda sekalipun. Tentu kita banyak perbuatan lain di luar ibadah, maksudnya di luar ibadah esensial, di luar ibadah wajib, seperti mencari nafkah dan lain sebagainya. Sehingga Allah menganugerahkan umat Nabi Muhammad dengan malam Lailatul Qadar untuk mengejar ketertinggalan kita dari umat-umat terdahulu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, umat-umat terdahulu umur-umurnya sangat panjang, sehingga ketika melakukan suatu ibadah sangat lama rentang waktunya untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah. Tentu ini akan membuat iri umat Nabi Muhammad apabila tidak mendapat kemuliaan seperti yang kita rasakan. Karena kita berbeda jauh dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu hidupnya sangat lama. Nabi Nuh alaihi salam saja untuk mendapatkan pengikut butuh 90 tahun lebih lamanya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam kurun 23 tahun dakwah beliau untuk mendapatkan pengikut, bagaimana usaha dan kerja keras beliau untuk menegakkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah akan memberikan ganjaran lebih kepada umat beliau, yaitu kita semuanya, sehingga kita dapat menyaingi umat-umat terdahulu. Meskipun kita tidak bisa menyaingi dari segi umur, tetapi kita bisa menyaingi dari segi kualitas ibadah. Di mana? Ya, di malam Lailatul Qadar. Mengapa di malam Lailatul Qadar? Karena hanya disitulah kita dapat mengejar ketertinggalan kita selama beribu-ribu tahun. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Lalu mengapa malam Lailatul Qadar ini disebut malam yang mulia? Tentu kita sudah tidak asing. Kita sudah melewati yang namanya malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang telah kita
laksanakan khanduri di masjid kita tercinta ini. Sehingga kitab yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kitab yang terbaik di antara 4 kitab, karena dia mengumpulkan syariat-syariat terdahulu dan menasakh syariat-syariat umat-umat terdahulu untuk menyempurnakannya pada syariat kita sekarang. Oleh karenanya, amalan ketika dilakukan pada bulan Ramadan, terlebih lagi pada malam Lailatul Qadar, itu akan menjadi amalan yang amat sangat mulia. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, dia akan menjadi orang-orang terbaik. Mengapa bisa demikian? Karena Allah telah mengampuni dosanya. Bukankah orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya, sehingga dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi, dan keburukan dia, dosanya telah dihapus oleh Allah tersebab dengan melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita hidupkan, kita tajdid niat kita, kita perbaharui niat kita untuk kembali mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita termasuk kepada orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ini, tentunya kita tidak asing lagi dengan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Al-Qadar pada surah Al-Qadar ini terulang sebanyak 3 kali. Mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini yang kedua. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pengulangan sebanyak 3 kali secara beruntun, secara runut ini hanya terjadi pada surah Al-Qadr. Mari kita lihat pada surah-surah lain. Contohnya pada Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Selanjutnya apa? Narullahil muqadah. Mengapa tidak terjadi pengulangan untuk yang ketiga kalinya? Karena ini untuk menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat amat teristimewa, sehingga pengulangan sebanyak 3 kali ini menunjukkan malam ini teramat sangat agung dibandingkan malam-malam yang lainnya. Kita lanjutkan ayatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Pada malam itu diturunkan malaikat. Malaikat berbondong-bondong turun ke bumi untuk berdoa kepada orang-orang yang bertasbih, bertahmid, memuji Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam
Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya, kalau malam itu dia tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dia sedang-sedang. Dan ketika pagi menjelang, cahaya menyilaukannya tidak terlalu seperti biasanya. Cahayanya merah, namun tidak terlalu menyilaukan seperti hari-hari biasanya. Itu yang menurut pendapat beberapa ulama. Sehingga mungkin dan insya Allah kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga jangan terlalu terpaku dengan ukuran, dengan perhitungan ganjil dan genapnya. Marilah kita sama-sama untuk menghidupkan seluruh 10 akhir bulan Ramadan ini. Jangan terkecuali hanya melaksanakan ibadah pada tanggal-tanggal yang ganjil. Karena pada bulan Ramadan inilah seluruhnya bernilai kebaikan dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita ambil kesimpulan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lamanya 83 tahun, 4 bulan, 24 jam tanpa henti melaksanakan ibadah. Maka marilah kita menguatkan ikat pinggang kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, untuk mengisi sisa-sisa Ramadan kita ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Berikanlah hadiah terbaik pada sisa-sisa Ramadan kita. Belum tentu kita yang hidup pada Ramadan hari ini, kali ini, tahun ini akan bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Sehingga marilah kita maksimalkan ibadah kita pada sisa-sisa Ramadan pada tahun yang berbahagia ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bersama kepada Tuan Haikal yang telah menyampaikan atau mengajak kita semua, karena pada timang-timang padu murad maka Tuan Haikal sampaikan dalam istilah dunia elektronik yang adalah HP. Jadi tanya hidupnya sering tak update. Itu kalau di bagian HP. Tapi dia tanya dalam padu muradnya tak usahakan ada jid bersering dan merempuk tanya malam. Karena malamnya lebih good daripada malam yang lain. Mendapat maunah Allah, mendapat kasih sayang Allah. Anak terdemi yang memang talung bulannya donuka dan preh laun talung kem dome kadang. Anak terdoa mudanya. Karena rahasia Allah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah langkah. Langkah anak soduku. Mungkin nyoba taduk dalam masjidnya lebih sehat, lebih umur mentang di Allah. Iban tu otak tak tebit daripada masjid.
langkah mesirit kadanginan kabeh umur. Maka hantruk le untuk puasa 20. Yang kedua, rezeki. Rezeki adalah rahasia Allah. Maka hanagu pedih buat tanya. Tanya hanya you berusaha. Ya tatim usaha Allah beri rezeki. Hana mumada ya gani ya hana. Jadi saya tatim usaha, insyaallah Allah akan memberikan. Yang ketiga, pertemuan jodoh. You usaha sih bagi kita. Mungkin dah pernah nemu duduk keroyah. Nak tahu usaha, saya nak tahu usaha keroy, kadang nak orang si usaha. Dia minta le orang si kadang. Yang penting usaha. Yang kedua adalah mati. Mati hana gebi, hana lemah katanya. Yang rahasia Allah. Saat ini kita ada buat panena kata aku uruk keroy dah, hana dapat tibuk kau. Maka hidup ini adalah saling membutuhkan. Jadi matinya adalah rahasia Allah. Maka barangkali semasih diberikan umur, kesehatan dan kesempatan oleh Allah, marilah sama-sama kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah, melaksanakan puasa atau salat fardu, salat sunat lainnya di bulan Ramadan ini. Hanya tinggal beberapa hari lagi. InsyaAllah dengan yakin benar kita melaksanakan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sampai itu punya bahasa kamu itu, baik sampai gara-gara rapubutnya merumpuk pahala UBP. Yang cukup kurang merumpuk pahala UBP. Jadi tapubutnya karena Allah supaya mendapat pahala dan ridha Allah untuk tengok di yaumil kiamat. Mungkin hanya itu yang disampaikan oleh Michael, semoga menjadi renungan dan manfaat, jadi terupdate bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa yang bisa beberapa hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.